Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahur Rahman, SHIME, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM, dan juga yang kami hargai teman-teman ESE yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tema penetapan lokasi UMKM. Adapun anggota kelompok kami adalah Naning Pujiati, kemudian Nikmatul Fitriamu Karomah, lalu Nur Indah Imansari. Mohon disimak dengan baik ya. Pembahasan yang pertama adalah pengaruh lokasi terhadap usaha. Lokasi usaha adalah faktor penting dalam perkembangan usaha, sehingga pemilihan lokasi ini juga perlu adanya persiapan yang matang. Strategis atau tidaknya suatu lokasi perlu adanya analisis, sehingga tidak ada kesalahan dalam memilih lokasi usaha. Menurut Hamming, lokasi usaha merupakan kunci bagi efisiensi dan efektivitas bagi keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Ada beberapa pengaruh dari lokasi usaha ini terhadap usaha. Yang pertama adalah pengaruh terhadap pendapatan dan keberhasilan usaha. Penelitian tentang pemilihan lokasi usaha telah banyak dilakukan. Pemilihan lokasi usaha dianggap sebagai sebuah keputusan investasi yang mempunyai tujuan strategis, sehingga sebagai contohnya yaitu untuk mempermudah akses pelanggan. Pemilihan lokasi usaha mikro lebih memilih lokasi yang dekat dengan konsumen dengan mempertimbangkan adanya akses jalan, tempat parkir, dan lokasi usaha yang aman. Pemilihan lokasi usaha yang strategis ini akan meningkatkan keberhasilan usaha daripada pemilihan lokasi usaha yang tidak strategis atau tidak mudah dijangkau. Yang kedua adalah pengaruh terhadap persaingan. Keputusan pemilihan lokasi usaha manufaktur atau usaha mikro dipengaruhi oleh berbagai macam kriteria pemilihan yang mendasarkan pada kepentingan kompetitif. Pemilihan tempat usaha yang ramai akan berpengaruh pada banyaknya persaingan dari yang usahanya sejenis maupun tidak sejenis. Pertimbangan lokasi usaha terhadap persaingan sangat penting dilakukan karena persaingan yang ketat akan berpotensi membuat usaha tersisihkan, sehingga perlu adanya perencanaan agar usaha tetap mampu bersaing di dalam lokasi usaha yang kompetitif. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Pemilihan lokasi suatu perusahaan akan mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan, sehingga ini sangat perlu persiapan yang matang. Pemilihan lokasi berdasarkan faktor biaya lokasi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Artinya, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lokasi usaha, maka semakin strategis lokasi tersebut. Semakin strategis lokasi tersebut, maka semakin cepat keberhasilan usaha tercapai. Begitu pula jangan sebaliknya. Pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Faktor yang pertama adalah faktor aksesibilitas, merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha untuk menunjukkan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, serta waktu yang diperlukan untuk menuju lokasi toko lebih cepat. Misalnya di sini adalah pemilihan lokasi toko modern yang strategis. Menjadi faktor penting karena konsumen akan lebih mudah menjangkau lokasi sehingga dapat mengundang konsumen untuk datang ke toko. Yang kedua adalah faktor peraturan pemerintah. Hal ini disebabkan karena lokasi toko harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu lokasi yang telah memiliki izin usaha. Jika lokasi usaha strategis namun tidak diberikan izin usaha oleh pemerintah, maka lokasi ini tidak dapat dipilih sebagai lokasi usaha. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, merupakan faktor penting
karena lingkungan lokasi toko atau usaha harus memiliki tingkat kebersihan dan kenyamanan yang baik, serta lokasi berdekatan dengan pusat keramaian. Yang keempat adalah faktor visibilitas, merupakan titik lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. Yang kelima adalah faktor lalu lintas, di mana dua hal yang perlu dipertimbangkan. Banyaknya orang yang lalu lalang di sekitar usaha yang bisa memberikan dampak besar, yaitu terjadinya impulse buying. Yang keenam adalah tempat parkir yang luas dan nyaman. Yang ketujuh adalah ekspansi, yaitu ketersediaannya tempat yang cukup luas untuk perluasan bisnis di kemudian hari atau masa depan. Faktor yang ketujuh adalah faktor ekspansi, yaitu ketersediaannya tempat yang cukup luas untuk perluasan bisnis di kemudian hari. Yang kedelapan adalah faktor persaingan, yaitu lokasi pesaing. Misalnya di sini adalah dalam menentukan lokasi restoran. Perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau di daerah yang sama banyaknya yang terdapat lokasi restoran juga. Kemudian yang ke-9 adalah biaya lokasi. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi usaha, karena biaya lokasi ini juga mempengaruhi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan suatu usaha itu. Jadi, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam lokasi ini harus menjadi pertimbangan pemilik dalam memilih lokasi usahanya, seperti biaya sewa, biaya renovasi, atau biaya-biaya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Imansari dengan NIM 40119142 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu trik memilih lokasi dan tata ruang yang tepat. Yang pertama, trik memilih lokasi. Lokasi atau tempat melakukan usaha sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran penjualan dalam menyampaikan barang dagangan dari produsen ke konsumen. Lokasi yang strategis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha dagang. Namun, untuk menentukannya bukan hal mudah apabila di tengah laju pembangunan. Pengusaha yang berhasil adalah yang paling dapat menyesuaikan barang dan jasanya dengan permintaan pasar secara tepat. Oleh karena itu, pengusaha harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan ketepatan pemilihan lokasi usaha. Menurut Swastad dan Irawan, faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan daerah pembelanjaan adalah: yang pertama, luas daerah perdagangan; yang kedua, dapat dicapai dengan mudah; yang ketiga, potensi pertumbuhannya; yang keempat, lokasi toko-toko saingan. Dan ada juga menurut Yazid kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi. Yang pertama, karakteristik dan ukuran populasi; yang kedua, ketersediaan tenaga kerja; yang ketiga, kedekatan dengan sumber produksi; yang keempat, promosi; yang kelima, basis ekonomi; yang keenam, kesesuaian dengan sarana; yang ketujuh, situasi persaingan; yang kedelapan, kemudahan lokasi toko. Yang kedua yaitu tata ruang yang tepat. Yang pertama, suasana menyenangkan. Jika suasana menyenangkan, maka pelanggan akan merasa senang. Maka kita akan membuat suasana menyenangkan di area masuk. Setelah pintu itu harus ditata rapi dan memiliki pencahayaan memadai, atau kita bisa memajang foto-foto pelanggan kita. Kita juga bisa menambahkan sebuah tanaman hias untuk menyegarkan suasana. Yang kedua, pemilihan warna yang tepat. Untuk warna dinding atau warna cat itu sebaiknya warnanya tidak mencolok agar orang itu tidak mudah bosan melihatnya. Lebih baik kita memilih warna yang netral seperti coklat, abu-abu muda yang bisa membuat ruangan tampak cerah. Yang ketiga yaitu furnitur nyaman dan aksesoris menarik. Pepatah pernah mengatakan bahwa pelanggan itu adalah raja. Jika ingin pelanggan merasa senang, sebaiknya kita membuat sebuah tatanan ruang untuk menunggu pelanggan yang masih belum dilayani. Itu ruangan tunggu itu kita buat seperti ada arsitek, atau dengan kita menambahkan sebuah
Apa itu sebuah pajangan juga bisa menambah sebuah furnitur, juga bisa menambahkan fasilitas seperti majalah, wifi gratis, dan ada juga TV. Mungkin ada kita bisa menyediakan sebuah minuman juga gratis. Yang keempat yaitu pembagian ruang. Pembagian ruang itu seperti gini. Dengan kita adanya pembatasan ruang itu bisa kita dibedakan antara ruang tunggu dengan ruang untuk kita bertemu dengan pelanggan, yaitu dengan kita memilih seumpama kita memilih ruang utama ya, kita itu harus mempunyai ruang utama yang dimana ruang utama itu bisa dijadikan pelanggan untuk bersantai seperti kayak ruang tunggu gitu ya. Untuk menambah itu kita bisa menambah fasilitas dan pencahayaan juga bisa diatur dalam proses perawatan berjalan dan kenyamanan pelanggan tidak terganggu dengan adanya fasilitas dan pencahayaan yang teratur itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nikmatul Fitria Mukaromah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi lokasi. Dalam penentuan lokasi pendirian UMKM juga harus diperhatikan beberapa hal. Untuk itu, sebelum ditetapkan lokasi mana yang akan dipilih, perlu diadakan penilaian atau evaluasi. Sekiranya cocok, maka lokasi tersebut akan dipilih. Namun, jikalau tidak cocok, maka alangkah baiknya jangan diteruskan. Evaluasi tidak saja dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan yang sudah beroperasi, yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut, di antaranya berpindahnya pusat kegiatan bisnis, berubahnya adat kebiasaan masyarakat, berpindahnya konsentrasi pemukiman, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik, serta meningkatnya kapasitas produksi perusahaan. Untuk evaluasi lokasi itu adalah tahapan untuk menilai tingkat kelayakan dari pemilihan alternatif lokasi. Dalam pemilihannya perlu diperhitungkan prioritas mana yang harus dinomorsatukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Hal ini tergantung dengan jenis usaha yang didirikan ataupun tingkat kepentingan dan kebutuhan dari usaha itu sendiri. Selanjutnya, penilaian lokasi yang tepat pastinya memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dari segi finansial maupun non-finansial. Penentuan lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dapat digunakan berbagai metode atau cara sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan. Di antaranya, pertama, ada metode penilaian hasil value. Kedua, ada metode perbandingan biaya. Lalu selanjutnya ada metode analisis ekonomi. Untuk metode penilaian hasil value, ada beberapa hal yang mesti menjadi pertimbangan. Di antaranya ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Sedangkan untuk metode perbandingan biaya, juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Di antaranya ada bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Kemudian untuk metode analisis ekonomi juga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lain-lainnya. Intinya, pemilihan lokasi yang tepat adalah salah satu kunci sukses usaha. Seringkali lokasi usaha dipilih tanpa kajian, pengamatan, dan perencanaan yang baik. Beberapa pelaku UMKM terkadang memilih lokasi usaha karena ada tempat kosong. Lokasi dipilih seharusnya bukan karena faktor untung-untungan. Usaha harus didirikan pada lokasi yang banyak dilalui oleh konsumen.
Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Semoga yang telah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.